Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mikrobiologi Tanah. Dengan saya sendiri, Melsa Oktaviana, dan beberapa anggota kelompok saya yang lain. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa poin, yaitu pengertian tanah, pengertian mikrobiologi tanah, jenis-jenis mikrobiologi tanah, peranan mikroorganisme tanah, dan komponen-komponen penyusun tanah. Pengertian tanah. Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sendiri adalah tempat hidup dari beberapa bakteri yang penting. Mikroorganisme tanah dapat menguraikan zat-zat beracun yang berasal dari polusi. Hal ini menjadi dasar bioremediasi, yaitu penggunaan mikroorganisme untuk mendetoksifikasi dan menguraikan zat berbahaya dalam lingkungan atau struktur tanah ketersediaan hara, dan menahan kapasitas air. Semuanya dipengaruhi oleh atau tergantung pada mikroorganisme tanah. Semua mikroorganisme tersebut adalah biota tanah yang berfungsi di ekosistem bawah tanah di akar tumbuhan dan sampah sebagai sumber makanannya. Namun jika di dalam tanah mengandung mineral, elemen-elemen yang ada di dalam tanah dapat berbentuk ion-ion, dan ion-ion itu mampu mempengaruhi keasaman atau kebasaan dalam tanah tersebut. Tanah yang mempunyai nilai produktivitas yang tinggi tidak hanya terdiri dari bagian padat, cair, dan udara saja, tetapi juga harus ada jasad hidup yang merupakan organisme hidup. Sebaliknya, aktivitas organisme tanah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, iklim organisme tanah. Iklim organisme tanah ini banyak ditemui jumlah populasinya dan keragamannya pada tanah daerah yang mempunyai curah hujan dan temperatur yang tinggi dibandingkan dengan tanah yang di daerah yang mempunyai curah hujan dan temperaturnya yang rendah. Yang kedua, tingkat kemasaman. Tingkat kemasaman, kandungan unsur hara dan umur tanahnya dapat mempengaruhi organisme dalam tanah. Bakteri lebih banyak ditemui pada daerah yang tingkat keasamannya sedang atau normal, sedangkan jamur atau cendawan itu lebih banyak ditemui pada tanah yang tingkat keasamannya rendah atau masam. Tanah-tanah yang diberi kapur dan pupuk itu umumnya lebih banyak populasi organismenya. Sedangkan pada tanah perawan, populasi dan keragaman organismenya lebih banyak dibandingkan daripada tanah-tanah yang sudah tua. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Fadilah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan lanjutan dari bacaan Melsa. Vegetasi. Pada lokasi tanah-tanah hutan ditemui organisme yang lebih banyak dan lebih beragam dibandingkan pada lokasi padang rumput. Di permukaan tanah terdapat mikroorganisme dalam jumlah dan variasi yang banyak. Biota tanah membentuk sistem berdasarkan energi dan nutrisi yang dihasilkan dari proses dekomposisi tumbuhan dan hewan. Mikroorganisme seperti alga dan lumu kera adalah koloni yang penghuni permukaan batu. Dekomposer mengurai mendaur ulang energi, karbon, dan nutrisi dalam tumbuhan dan hewan mati menjadi bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Mikrobiologi tanah adalah bagian disiplin mikrobiologi yang mempelajari kehidupan, aktivitas, dan peranan mikroorganisme di dalam tanah. Tanah merupakan lingkungan kompleks yang ditempati mikroorganisme beraneka ragam. Komposisi tanah terdiri dari materi non-organik 45%, materi organik 5%, air dan udara. Sementara organisme di tanah terdiri dari vertebrata, invertebrata, dan mikroorganisme. Golongan utama yang menyusun populasi mikroorganisme tanah terdiri dari atas prokaryotik, mikrofauna, mesofauna, makrofauna, dan mikrobiota. Bakteri, azotobakter,
Azotobacter. Selain dapat menambah N juga menghasilkan thiamin, riboflavin, nikotin, aldol, acetic acid, dan gibberellin yang dapat mempercepat perkecambahan bila diaplikasikan pada benih dan merangsang regenerasi bulu-bulu akar sehingga penyerapan unsur hara melalui akar menjadi optimal. Metabolit mikroba yang bersifat antagonis bagi mikroba lainnya seperti antibiotik dapat pula dimanfaatkan untuk menekan mikroba patogen tular tanah di sekitar perakaran tanaman. Mungkin dari kawan penasaran berapa banyak itu tumbuhan yang mikro yang ada di tanah itu. Ini ada cuplikan videonya. Ini hanya dalam satu tetes air tanah itu saja. Bayangkan itu. Unknown brain. Kehidupan mikro itu sangat banyak. I'm saying bye to all the hatred. I was right by your commentators and I don't know this, but it's got them hating. And it's cool, I'm gonna hate it when you see me better. I'm trying to tell jealous. Stay away from me. Somebody else to love me one day. You'll realize the grass ain't greener on the other side. Kesimpulan dari video itu tersebut, dalam satu setesan tanah itu terdapat miliaran bahkan mungkin triliunan hewan mikro yang sangat kecil, dan itu videonya hanya menggunakan satu tetes ya. Bisa dibayangkan dalam satu gelas tadi berapa itu banyaknya. Lanjut, jenis-jenis mikroorganisme tanah. Bakteri. Bakteri adalah kelompok organisme yang tidak memiliki membran inti sel. Beberapa kelompok bakteri dikenal sebagai agen penyebab infeksi dan penyakit, sedangkan kelompok lainnya dapat memberikan manfaat di bidang pangan, pengobatan, dan industri. Beberapa jenis bakteri bersifat motil dan mobilitas. Ini disebabkan oleh flagel. Bakteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu autotrof dan heterotrof. Heterotrof yaitu bakteri yang mendapatkan makanan dari bahan organik yang telah ada. Jamur adalah tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Beberapa jamur yang biasa ditemukan pada tanah diantaranya adalah Penicillium, Echinoderma hardinum, Rhizopus, Formicola fusarium, Phytophthora infestans, dan lainnya. Organisme autotrof yang tidak memiliki organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga mempunyai klorofil dan terdiri dari green algae, blue green algae, yellow green algae, dan diatom. Berkembang biak pada tanah yang subur. Pada tanaman padi sawah, alga membantu mempertahankan jumlah N dalam tanah dan mengikat N yang ada di udara.
Ganggang tanah dibagi menjadi 3 golongan. Umumnya hijau ke biru, hijau, diatom. Protozoa. Protozoa merupakan hewan bersel satu yang memakan bakteri, sehingga dapat menghambat daur ulang unsur hara atau menghambat berbagai proses dalam tanah yang melibatkan bakteri. Habitatnya lingkungan berair atau kelembapan tinggi. Paling banyak dijumpai pada tanah, terutama pada tanah dengan tekstur kasar dan kandungan liat yang tinggi. Peranannya dalam kesuburan tanah merupakan pensuplai nitrogen dalam tanah, mengatur atau menstimulir populasi bakteri, dekomposisi dan agresi tanah dan organisme patogen. Masuk ke peranan mikroorganisme tanah. Mikroorganisme yang terdapat di tanah dapat berperan dalam siklus energi, mikroorganisme berperan dalam siklus hara, mikroorganisme berperan dalam membentukkan agregat tanah, menentukan kesehatan tanah. Tanah dikatakan subur bila mempunyai kandungan dan keragaman biologi yang tinggi. Siklus karbon. Pada siklus karbon, mikroorganisme mengubah sisa-sisa jasad tumbuhan dan hewan menjadi karbon dioksida dan bahan organik tanah yang disebut humus. Humus meningkatkan kapasitas tanah untuk menampung air, menyediakan nutrisi bagi tumbuhan, dan mendukung pembentukan tanah. Siklus nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur yang diperlukan oleh semua jasad hidup untuk sintesis. Pada siklus nitrogen terjadi beberapa, yaitu 1. Amonifikasi, 2. Nitrifikasi, 3. Nitrifikasi, 4. Fikasi nitrogen. Mikroorganisme yang berperan dalam proses fikasi nitrogen seperti azotobacter and Clostridium, Enterobacter, Bacillus, Rhodosporium, Chlorobium, Cyanobacteria. Berikut beberapa peran mikroorganisme tanah yang mengikat diantaranya sebagai patogen pada manusia dan hewan adalah sebagai berikut. Bacillus acraeus. Kuman antrak bersifat zoonosis, biasanya menginfeksi tanah ternak lembu, kambing, domba, dan babi. Kuman dikeluarkan melalui feses, urin, dan saliva binatang yang terinfeksi dan bertahan hidup di tanah dalam bentuk spora untuk waktu yang lama sekali. Clostridium tetani. Bakteri ini banyak ditemukan di tanah, kotoran, manusia, dan hewan peliharaan, dan di daerah pertanian. Umumnya, spora bakteri ini terdistribusi pada tanah dan saluran pencernaan serta feses dari kuda, domba, anjing, kucing, tikus, dan ayam. Ketika bakteri tersebut berada di dalam tubuh, ia akan menghasilkan neurotoksin, sejenis protein yang bertindak sebagai racun yang menyerang bagian sistem saraf. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Fadilah. Clostridium botulinum C. botulinum ditemukan di mana-mana di dalam tanah, sedimen di dasar laut, usus, dan kotoran binatang. Mikroorganisme ini dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang akut yang diikuti oleh pusing-pusing dan muntah-muntah. Bisa juga diare, lelah, pening, dan sakit kepala. Gejala lanjutnya yaitu konstipasi, kesulitan menelan dan berbicara. Lidah juga bisa membengkak dan tertutup. Beberapa otot akan lumpuh dan kelumpuhan bisa menyebar ke hati dan saluran pernafasan. Yang kedua, Clostridium perfringens C. perfringens secara luas dapat ditemukan dalam tanah dan merupakan flora normal dari saluran usus manusia dan hewan-hewan tertentu. Bakteri ini dapat tumbuh cepat pada makanan yang telah dimasak,
dan menghasilkan enteroksin yang dapat mengakibatkan penyakit diare. Selanjutnya, komponen penyusun tanah. Yang pertama, bagian mineral atau anorganik. Bagian mineral atau anorganik ini terbagi dari mineral di tanah, kebanyakan dalam bentuk oksida. Tidak semua elemen siap diserap oleh akar tanaman. Banyak elemen yang penting dalam tanah yang tidak menjamin suburnya tanah. Elemen akan bermanfaat bagi tanah jika dalam bentuk ion-ion dan ion-ion tersebut mampu mengadakan pertukaran ion antar sel-sel tanah. Yang kedua, zat organik. Zat organik itu berasal dari penguraian sisa tanaman dan hewan. Juga terdapat aktivitas mikroorganisme yang berfungsi dalam siklus perubahan zat-zat makanan. Daerah tropis dapat menghasilkan kehidupan organisme. Bahan organik menghasilkan anorganik, oleh sebab itu jarang didapati humus yang tebal. Yang ketiga, air tanah dan larutan tanah. Air yang berasal dari tanah mengandung semua unsur yang ada pada tanah dan larutan tanah. Tanah dengan partikel lebih besar kurang dapat menahan air. Berdasarkan hubungan air dengan partikel di tanah, dikenal dengan air kimia, air higrokopis atau air hidrasi, air kapiler, dan air gravitasi. Sampai di sini penjelasan dari presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.